Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami sangat bersuka cita karena dapat berkumpul dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah secara daring maupun tatap muka. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja 1 minggu ke depan. Ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 19 November pukul 7 malam melalui Zoom. ID Zoom dapat Bapak Ibu Saudara dapatkan melalui WA Gereja Immanuel Boyolali atau ibadah kaum muda dilaksanakan pada hari Jumat 20 November pukul 7 malam melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berjiwa muda, mari bergabung dan ramaikan ibadah ini. ID Zoom didapatkan melalui WA Group Gereja Immanuel Boyolali atau ibadah raya minggu dimulai pukul 6:30 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah secara langsung, diharapkan dalam keadaan sehat dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Ibadah juga dapat disaksikan melalui YouTube Gereja Immanuel Boyolali. Terima kasih kepada Ibu Gembala Sidang yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya benih firman Tuhan yang telah diberikan dapat menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan maupun melakukan firman. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara langsung dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang telah tersedia di dalam gereja. Dan bagi yang mengikuti ibadah secara daring dapat memberikan persembahan melalui Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Atau men-scan kode QR yang dapat diakses melalui Gojek, OVO, Dana, Link, dan lain sebagainya. Jika Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, dapat menghubungi kami melalui DM Instagram GSCA Boyolali, Facebook GSCA Boyolali, atau melalui nomor WhatsApp Immanuel Center. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kami berharap Bapak Ibu Saudara juga dapat mengikuti ibadah di minggu-minggu berikutnya, serta bertumbuh bersama dalam Gereja Immanuel Boyolali. Tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada semangat? Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dek Christine yang telah menyampaikan pengumuman gereja. Kiranya kita boleh senantiasa memperhatikan dan melakukan apa yang menjadi pengumuman. Puji nama Tuhan, selamat pagi dan selamat berbakti dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kepada jemaat yang datang di gereja, saya cukup senang melihat Bapak Ibu semuanya boleh memenuhi tempat duduk yang ada di gereja. Tinggal 4 kursi di depan yang masih kosong, belakang sudah penuh. Puji nama Tuhan, dan saya sapa juga buat Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang ada di rumah, kiranya boleh mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini dengan baik, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan ucapkan pengakuan iman kita. Kita akan mulaikan pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus
mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Dalam posisi berdiri kita akan mulai penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh dilayakkan datang ke dalam hadirat Tuhan dan kita boleh layak menyembah Tuhan saat ini. Dan kita bersyukur kita punya Allah yang Maha Kuasa, Dialah Raja di atas segala bangsa. Kita pujikan, layaklah segala bangsa.
Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Allah atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Begitu besar dan begitu ajaib karya-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyembah Allah yang Maha Kuasa. Kami boleh menyembah Raja di atas segala bangsa. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena hanya Engkau lah Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami senantiasa bernyanyi. Kami bersorak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur karena perbuatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap kami Tuhan, baik yang ada di gereja maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dari rumah. Engkau layakkan kami Tuhan senantiasa untuk datang dan bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami rindu memuliakan nama-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu Tuhan ketika kami nanti selesai ibadah, kami membawa satu rema khusus kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dengan kasih dan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak menyadari kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini saya bertanya kepada Bapak Ibu, bagi jemaat yang sudah merasakan kasih Tuhan, angkat tanganmu. Bagi jemaat yang sudah merasakan karya Tuhan di dalam hidupmu, silahkan angkat tanganmu. Puji nama Tuhan, kita semua boleh percaya. Dan biarlah harapan kita selalu ada di dalam Tuhan, karena dalam Dia kita ada kekuatan. Dan kita percaya kita akan aman di dalamnya, dan Dia tidak akan mengecewakan kita, karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin Bapak Ibu. Dalam Amsal 19 ayat yang ke-21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji nama Tuhan, tidak ada keputusan, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Kita pujikan harapanku.
kita akan aman di dalam Tuhan. Kita akan siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Dalam masa pandemi sekarang ini banyak orang mengalami depresi, mengalami putus asa, mengalami stres karena kondisi ekonomi, kondisi sosial maupun keterbatasan yang lain. Dan mungkin juga kondisi seperti itu terjadi di antara kita. Tetapi kita harus ingat pesan Tuhan buat kita. Biarlah kita senantiasa ingat dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik buat kita. Dia selalu memberikan rancangan yang terindah untuk anak-anaknya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Walau di tengah-tengah badai, kita akan tetap merasa aman dan sejahtera karena Tuhan selalu hadir bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Kita akan bangkit berdiri, kita pujikan pujian arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Tuhan, jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
indah untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan senantiasa ya Tuhan memberkati mata hati kami untuk kami boleh mengerti ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, dan biarlah yang nampak kuasa Allah, Roh Kudus senantiasa menyertai dari awal pemberitaan sampai selesainya nanti. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sekali lagi Tuhan, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, yang percaya kita katakan amin. Percaya Tuhan ada rencana yang baik di masa depan. Haleluya. Ya, sekarang mungkin kami baru mengalami keadaan yang seperti ini, tetapi baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan jalani dengan senang hati, suka hati, sehingga tidak terasa ya. Jadi kalau kita hitung secara hari-hari, ya kami ada di dalam keadaan begini ini sudah ya, hampir setahun, 1 tahun. Ya, seperti biasa saya sendiri rasanya bosan di rumah dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya benar-benar kami boleh melakukan yang terbaik sehingga segala sesuatu boleh berlalu dengan baik dan dengan sukacita, dengan senang. Ya, kita hadapi semua permasalahan-persoalan itu ada setiap waktu. Demikian juga dengan sakit, penyakit itu ada setiap waktu. Tetapi mari kita akan hadapi dengan sukacita, senang, dan berjalan dengan kehendak rencana Tuhan. Itu yang kami harapkan tentu. Ya, Tuhan tidak merencanakan hal-hal yang jahat, tetapi Dia merencanakan hal yang baik di masa depan, terutama bagi kita yang percaya kepadanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami benar-benar melakukan apa yang dikehendaki oleh pemerintah kita, demikian juga yang terutama saya dengar di Boyolali Bapak Ibu Saudara kalian, ya mengerikan. Di Jawa Tengah, kalau saya lihat dulu Jawa Tengah itu masih hijau, di JKI sana sudah merah. Demikian juga kalau kita sekarang lihat hari ini terbalik ya. Jadi di sana-sana bisa melalui dengan baik, tetapi di Boyolali ya, COVID ini tambah merajalela. Bapak Ibu Saudara kalian, kita nggak bisa lihat ya virus, tetapi Bapak Ibu kitanya kami taat kepada peraturan yang ada di dalam kota kita, terutama di desa kita, sekeliling kita. Ya, saya menerima ini pagi ini itu dari ini mungkin Mbak Tanti yang di kesehatan itu juga tahu, tapi ini perlu ya kami beritakan sebab sebagai saya yang ditokohkan di dalam agama, di dalam terutama di gereja ini, saya harus beritahukan apa yang itu disampaikan oleh pemerintah dari kota kita. Dan sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, saya akan bacakan ini supaya ini jadi pengetahuan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, setiap kali saya mohon, kiranya Tuhan akan memberkati, menolong, melindungi gereja kita dan jemaatnya. Dan demikian juga pagi hari ini Tuhan akan menolong. Saya tahu ya tidak ada satupun dari gereja ini jemaatnya yang terkena COVID. Amin. Haleluya. Karena menurut peraturan dan jangan sampai jadi batu sandungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang itu baik, yang diatur oleh pemerintah, kiranya kami lakukan ya. Demikian juga pagi hari ini ada pengumuman yang ada dari Satgas ini dari COVID ya, akan saya bacakan. Saya punya ini
Kepada yang terhormat, ya, kepada yang terhormat Kepala OPD, saya nggak tahu OPD apa, dan rakyat Boyolali, hari ini peningkatan terkonfirmasi COVID-19 luar biasa, di atas 130 orang. Maka dimohon perketat protokol kesehatan kepada semua pegawai, jajarannya, dan warga masyarakat dihimbau untuk tidak berpergian dulu, seperti wisata bersama, ziarah bersama, dan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang. Tenaga kesehatan sudah kewalahan, tolong dukung, kasih support para naskes kita, dan tolong semua jaga diri supaya sehat. Masyarakat jangan abaikan protokol kesehatan COVID. Kasihan para nakes sudah bekerja keras, masyarakat agar bantu jangan menambah berat tenaga kesehatan. Masyarakat Boyolali minta bantuannya untuk memutus penularan COVID-19. Mohon bantuan sekali lagi untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Terima kasih. Tidak ada satupun dari gereja ini Terlandas yang terkena COVID. Mas Mary, Ketua Sekretaris Satgas COVID-19 sampai jadi batu tandungan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang itu baik, yang diatur oleh pemerintah, kiranya kami lakukan. Ya, berita yang harus kita sampaikan, yang Tuhan sekali lagi dalam untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Yang tidak ada satupun dalam gereja ini terlandas yang terkena COVID. Mas Mary, Ketua Sekretaris Satgas COVID-19 kepada yang terhormat jadi batu tanduk dimanapun ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk langsung sekarang di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat seperti ini, di bulan-bulan ini, hari-hari belakangan ini, kita yang melihat di TV, ya, kita di Boyolali ada masih seperti ini. Demikian juga ada bahaya yang mengancam dari masyarakat lereng Merapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami akan taat dengan hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah, terutama dari kota kami. Di dalam TV hari-hari ini saya melihat itu tentang, ya, seperti hari Kamis yang lalu saya berkhotbah tentang renungan di keluarga, yaitu tentang kepahlawanan, pahlawan, ya. Nah, di dalam hari-hari yang lalu Bapak Presiden meresmikan memberikan gelar kepada beberapa orang, itu gelar pahlawan, ya, kepada seperti contohnya itulah seorang yang dari Papua, ya, saya kurang hafal namanya, yang berjuang untuk melawan penjajah Belanda. Kemudian dari Kerajaan Halmahera Maluku Utara, ya, mendapatkan juga gelar pahlawan. Itulah seorang raja di situ, ya, sultan yang ada, dan yang lain-lain di Sumatera ada, ya, berapa orang begitu. Dan ini gelar bukan sembarangan diberikan. Ya, Bapak Jokowi mengatakan itu ada 100 lebih orang yang harusnya mendapatkan gelar itu. Tapi ini yang diutamakan beberapa orang ini. Kenapa? Dinilai karena perjuangan daripada orang-orang ini melawan penjajah dan mempertahankan Indonesia dari kemerdekaan. Ya, mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang dihargai oleh orang lain, oleh bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan gelar yang diberikan kepada mereka, kiranya itu juga mencelikkan mata kita sebagai bangsa dan rakyat di Indonesia. Ya, jadi bangsa kami, negara kami menghargai kepada pahlawan-pahlawan yang mau berkorban, mau merelakan diri, tidak tidak ego, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi justru mau sampai mati mereka. Tidak menikmati kemerdekaan, dan mereka tidak melihat kemajuan dari bangsa dan negara kami pada saat ini. Nah, bersyukurlah, berterima kasihlah Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya pada saat ini, bila masih kita itu menangi
zaman yang seperti ini, ya, di dalam keadaan apapun kita bersyukur, berterima kasih, ya, daripada yang masih muda-muda bisa nanti diceritakan kepada anak cucu, ya, bahwa terjadi hal-hal yang demikian di dalam negara kami, terutama bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dari jemaat di tempat ini. Kita bercerita dengan baik, kita bisa bertahan hidup, bisa bertahan sehat, itu karena kami ada seorang yang senantiasa menolong dan menjagai kami. Itulah Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Itu firman Tuhan. Banyak kali saya katakan, kalau orang banyak beribadat kepada Allah, ya, Tuhan berjanji kita itu jauh dari sakit penyakit. Kalau enggak, ya kita mesti hilang sama Tuhan. Tetapi ada tetapinya juga, seperti bangsa Israel. Kalau tidak menurut kepada Tuhan, tentunya kita, ya Tuhan enggak mau sih, ya, menjagai kita, melindungi kita kalau kita mempermainkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu sudah dikehendaki, direncanakan Tuhan. Allah menghendaki bahwa bangsa Israel itu mempunyai tanah sendiri. Sejak Abraham keluar dari negerinya yaitu Ur Kasdim, itu negara kafir, negara yang belum mengenal kepada Allah. Dan pada waktu itu Abraham disuruh keluar dari tempat itu untuk ke negeri itu Kanaan yang dijanjikan untuk anak cucu dari Abraham di kelak kemudian harinya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan bukan mudah seperti itu. Ya, dengan iman Abraham keluar dari bangsanya, itu masuk di dalam negara yang baru, ya, tanah yang baru. Ya, mungkin kalau sekarang penuh dengan orang manusia, tapi zamannya Abraham saya kira pada waktu itu tanah kosong, masih hutan-hutan, ya. Bayangan saya seperti itu. Sebab pada waktu saya kecil itu banyak tanah-tanah yang masih kosong, dan itu di hutan-hutan yang ditebang dan akhirnya menjadi perkampungan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu itu mungkin tanah di Israel sana masih kosong, ya, nggak ada orang menempati manusia yang ada, dan itulah Abraham disuruh ke sana. Dan itu sudah dilakukan oleh Abraham. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah, persoalan, keadaan di dalam dunia kita tahu tidak langgeng seperti yang kita harapkan sebagai manusia yang ada. Ya. Semuanya akan berubah. Demikian juga Abraham dengan anak cucunya akhirnya berubah. Ya. Dia punya anak Ishak, kemudian dia punya cucu. Ya. Nah, dari Ishak keluar anak dua. Itulah yang salah satunya Yakub yang menjadi bangsa Israel yang sampai saat ini. Ya. Yakub pada waktu zamannya dia dengan anak-anaknya ada bahaya yang menimpa di dalam keluarganya. Itulah kematian karena kelaparan. Di Israel adalah tanahnya tandus, tanah yang tidak bisa ditanami dengan subur seperti Mesir. Itulah sebabnya mereka mencari makan sampai ke Mesir. Dan akhirnya pindah, bukan cuma tempat tinggal, karena sesuatu hal dikehendaki dan rencana Tuhan yang begitu baik. Yusuf sebagai anak dari Yakub itu dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan pertanian di Mesir, dan akhirnya itu bisa menolong keluarganya. Tetapi sesuatu hal tidak akan langgeng karena Israel bukan tanahnya di Mesir. Itulah Allah menghendaki supaya mereka kembali ke Kanaan. Karena yang dijanjikan ke Abraham adalah tanah perjanjian, itu adalah Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sulit, dengan sukar, mereka pulang ke Kanaan. Suatu hal yang ada pada waktu itu. Musa dipilih menjadi pemimpin mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam di mana-mana pasti ada, ya, ada kumpulan, pasti di situ ada seorang yang itu bisa menjadi pemuka, pemimpin, ya, yang dikehendaki oleh kumpulan itu. Demikian juga bangsa Israel mempercayakan Musa untuk pergi untuk menjadi pemimpin besar bangsa Israel.
untuk keluar dari tanah di mana mereka ada di dalam perbudakan. Ya, mereka numpang di tanah Mesir, ya, pada waktu zamannya Yusuf enak, tetapi beranak cucu sampai mereka beratus ribu ada di sana. Akhirnya mereka mendapatkan suatu jadi ejaan, penekanan, dan ya banyak hal karena mereka orang asing. Ya. Dan mereka disuruh dipergi, ya, pokoknya mereka diperbudak supaya mereka itu tindak kerasan di situ. Ya. Tapi kita lihat perjalanan seorang pemimpin Musa pada waktu itu, ya, nggak gampang, nggak mudah. Tetapi Tuhan menghendaki bangsa Israel tetap untuk kembali ke tanahnya itu Kanaan. Dan akhirnya, ya, saya nggak cerita banyak seperti anak sekolah minggu, Bapak Ibu saudara kalian, tetapi akhirnya bisa terlaksana biarpun berkali-kali Firaun itu menghendaki supaya bangsa Israel itu tetap ada di situ. Karena kalau mereka pergi, mereka jadi coto, istilahnya orang Jawa, tidak ada budak, ya, tidak ada orang-orang yang dipaksa untuk kerja paksa di Mesir. Itulah sebabnya Firaun itu berkali-kali menahan supaya mereka itu enggak pergi. Tetapi karena Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang menghendaki, mereka akhirnya bisa pergi dari tanah Mesir. Ya, tetapi apa yang jadi? Pada waktu mereka malam sudah pergi sampai ke perbatasan di mana mereka itu mau istilahnya keluar dari tanah Mesir, dia terhalang oleh laut, ya, itulah Laut Merah. Ya, kalau sekarang sudah ada yang namanya Selat Suez, ya, itu terusan Suez. Jadi sidatan dari itu hubungan dari tanah yang di Mesir dari Afrika ke Asia itu ada satu selat istilahnya, ya. Jadi laut kecil yang harus mereka seberangi. Bapak Ibu saudara sekalian, mereka nggak punya kapal, nggak punya alat untuk menyeberang. Tetapi Tuhan menghendaki mereka menyeberang. Dengan ajaib mujizat Tuhan, Musa dipakai oleh Tuhan, mereka bisa menyeberang. Senang sekali Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin lepas dari perbudakan, lepas dari segala sesuatu permasalahan-persoalan yang itu menimpa, menyiksa mereka, dan mereka akan keluar dari Mesir. Pada waktu menyeberang dengan keajaiban, Musa bisa membelah itu lautan. Mereka seperti di darat biasa, itu di dasar laut. Mereka berjalan begitu, laut tersibak ke sana ke sini. Tetapi apa Bapak Ibu saudara sekalian? Mereka itu gerunjelan, menyesal dan lain sebagainya. Kok kita itu dibawa ke sini oleh Musa ini ngopo dan lain sebagainya. Ya, waktu berjalan itu tidak dengan rela, legowo, tetapi gerunjelan istilahnya, ya, berjalan dengan hal-hal yang mereka pikirkan. Di masa depan kita itu berjalan ini, nanti kalau bekal yang kita bawa sudah habis, mau apa kita di jalan dan lain sebagainya. Mungkin pikiran mereka banyak sekali hal itu. Sampai-sampai kepada minum, makan dan lain sebagainya dipersoalkan. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang jadi? Tuhan mengizinkan itu Firaun dengan rakyatnya untuk mengejar mereka. Nah, permasalahan terjadi lagi di laut yang kering. Di belakangnya itu ada tentara dari Mesir yang mengejar mereka. Mereka jadi banyak yang gerunjelan sama Musa. Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat-sangat baik. Ya, mereka tidak dibiarkan begitu saja. Pada waktu mereka dari Mesir, dari ini tanah Mesir, dia menyeberang, dibiarkan itu bangsa Mesir dengan Firaun rajanya menyeberang juga ikut di situ. Ya, tetapi kita lihat apa? Kalau Bapak Ibu sendiri yang melakukan barisan dari orang-orang Israel ini yang paling belakang, di belakangnya sudah ada kereta dari Firaun dengan rakyatnya yang begitu banyak, dengan senjata yang begitu banyak, mencegah supaya bangsa Israel ini tidak akan langsung
ya, sampai batas akhir. Bapak Ibu, Tuhan itu menolong. Ya, pada waktu baru masuk di laut, mungkin mereka rasanya, wih itu bangsa Mesir sudah di belakang kita, sampai masuk di laut mereka masih ngejar. Tetapi Bapak Ibu, Allah itu Allah yang ajaib. Allah penuh mujizat, menolong pada waktunya, tepat pada waktunya. Pada waktu mereka sudah naik ke darat, yang jadi itu laut menutup kembali, dan Firaun yang di belakangnya yang sudah masuk di laut itu semuanya musnah karena tertimpa air di situ. Bapak Ibu Saudara, waktu tepat, mungkin getir-getir, rasanya jengkel-jengkel, tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama. Musa pada waktu itu dia bersuka cita bersama-sama dengan bangsa Israel. Kita baca di dalam Keluaran 15 ayat 1 dengan yang ketiga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sudah saya ceritakan semuanya, tetapi mari kiranya Tuhan akan menolong bagi kami di dalam kesusahan, di dalam keadaan apapun, kita ada sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Terima kasih. Pahlawannya siapa? Tuhan. Ya. Bukan dia mengatakan Musa itu loh pahlawan, Musa yang memimpin, aku bisa ke situ. Dan Musa juga tidak memberitahukan, aku yang memimpin kamu, kamu yang nggak nurut, dan sekarang kalau kamu menurut, dan itulah yang ada. Bukan. Nah, di sini kita lihat Musa pada waktu itu dengan semua rakyat Israel, bangsa Israel pada waktu itu yang telah terhindar dari malapetaka, bahaya yang ada di belakangnya, itu semuanya mereka ada dengan sukacita memuji, memuliakan nama Allah, beramai-ramai di situ, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat adil, seperti pujian kami tadi. Ya. Jadi Allah itu sungguh-sungguh setia, sungguh tahu apa yang diperlukan oleh umatnya. Siapa orang yang benar, pasti ya Tuhan akan menolongnya, akan memberikan kemenangan. Ya. Malapetaka apapun yang akan menimpa, bila kita tetap berharap, berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolongnya. Kita akan baca satu ayat lagi di Sefanya. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Ayatnya yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Ya. Bila di sini kalau Bapak Ibu baca seluruhnya di dalam perikop ini, itu bangsa Israel ada di dalam malapetaka. Ya, kalau kita pada saat ini kita tahu kita ada di dalam keadaan yang seperti ini, kita bisa katakan itu malapetaka bagi kami. Virus itu tidak bisa dilihat, tetapi dia mengancam di dalam kehidupan kami. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita lengah, ya, pasti kita juga akan kena. Demikian juga kalau kita lihat tadi, bangsa Israel, ya, biarpun mungkin dengan gerundelan, dengan apa, tetapi mereka mengikuti Musa dengan jalan dan lari dari bangsa Israel, melakukan apa yang harus dia lakukan menurut kehendak daripada pemimpin mereka, itulah Musa. Dan mereka akhirnya terhindar daripada
bahaya. Dan bahaya itu sendiri dimusnahkan oleh Tuhan. Nah itu demikian juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita dengan sukacita menghadapi corona ini pada saat ini ya. Jadi kehidupan kita seperti biasalah, kita nggak usah pengharapan di depan itu justru kita musnahkan ya. Karena Tuhan menjanjikan pengharapan kita di depan itu bukan pengharapan yang berbahaya, yang itu menyakitkan, kejahatan, tetapi Tuhan menyediakan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah, yang damai sejahtera. Nah itu sebabnya kami berharap kepada Tuhan senantiasa pada saat ini, biar kejadian apapun, kiranya kami dengan sorak-sorai seperti ini, sukacita senantiasa ada di dalam Tuhan, bersyukur senantiasa kepada Tuhan apapun yang terjadi. Mungkin ada yang kurang makan ya, jadi nggak ada mata pencarian dan lain sebagainya, akhirnya mencari mata pencarian sulit sukar. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Kalau kita disuruh puasa 3 hari mungkin bisa saja ya, nggak makan nggak apa 3 hari, itu kalau dikehendaki Tuhan, Tuhan akan kuatkan. Dan kita bersyukur, berterima kasih senantiasa kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kiranya kami boleh bersyukur kepada Tuhan bila sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami. Dan kami percaya ya, Tuhan itulah pahlawan kami. Tuhan itulah yang memberi kemenangan kepada kami. Di dalam keadaan seperti saat ini, pasti hari depan adalah hari yang penuh dengan kemenangan karena Tuhan menjadi pahlawan kita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ada di dalam kemenangan, sampai saat ini diberi kesehatan, tapi banyak orang di luar sana yang belum mengerti, tidak tahu ya, apalagi keadaan demikian suruh sukacita. Tapi kami sebagai anak Tuhan, firman Tuhan katakan, kalau kita mau menang, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan ya, di dalam pujian, disitulah kemenangan kita nanti. Ya, dan Tuhan akan memberikan kekuatan, pertolongan kepada kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan serahkan sepenuhnya hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Di dalam keadaan yang seperti ini rasanya kami tidak bisa apa-apa. Sesak. Banyak hal yang kami rasakan itu menjadi berubah segala sesuatu. Tetapi kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Kita serahkan semuanya rencana itu di dalam tangan Tuhan. Pasti di kelak kemudian hari kita bisa melihat keajaiban mujizat itu ada. Dan kami tetap ada di dalam sukacita, percaya kepada Tuhan. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau baik. Bila sampai saat ini Tuhan, kami masih tetap percaya kepadamu. Kami tahu Engkaulah satu-satunya yang membela kami. Engkaulah pahlawan kami, Tuhan yang menyertai. Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, mencerminkan kehidupan Tuhan di dalam hidup kami. Sehari-hari Tuhan, apapun yang kami lakukan, kiranya benar-benar itu firman Allah ada di dalam kehidupan kami. Dan apapun yang kami lakukan, kaki kami melangkah, itu adalah karena firman Tuhan yang telah menjadi pelita di dalam kaki kami melangkah. Demikian juga Tuhan, apapun yang kami perbuat, tutur kata, kelakuan kami, semuanya itu ada karena Tuhan yang memimpin, yang membawa kami. Karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya benar-benar jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang baik, menjadi umat manusia yang di dunia ini menjadi berkat kepada siapapun. Engkau pakai Tuhan setiap anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini menjadi berkat. Bahkan Tuhan bisa menyaksikan cinta Tuhan kepada siapapun. Berbangga karena punya Tuhan yang bisa memelihara, melindungi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi Allah yang baik. Terima kasih buat pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini merasa kurang nyaman di dalam hari-hari ini. Karena sakit kami tidak bisa periksa, takut, khawatir dan lain sebagainya.
Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan akan melindungimu. Tuhan akan mengadakan apapun kekhawatiranmu akan dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa Allah yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu dan Engkau menolong seluruh jemaat-Mu. Baik ya Tuhan yang hadir di dalam gereja ini. Baik mereka yang ada di rumah bahkan di mana-mana. Dari gereja-Mu Immanuel di SCA yang ada di tempat ini. Semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena anak-anak-Mu adalah anak yang baik, anak yang menurut, anak yang tidak menjadikan Tuhan kecewa ataupun Tuhan menjadi sakit hati karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi kami tahu seluruh jemaat-Mu di tempat ini adalah menjadi domba-domba yang sangat-sangat penurut kepada gembalanya. Itulah Tuhan Yesus yang menggembalakan kami. Dan saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus menguatkan kami. Dan kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang begitu telah menolong kami, menyelamatkan kami. Bahkan telah melindungi kami. Mencukupi di dalam segala kebutuhan kami. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saat ini kami tahu Tuhan kami ada. Tuhan bersama kami. Dan kiranya benar-benar Dia menyertai kami. Bila sebentar Bapak Ibu juga pulang dari tempat ini. Tuhan akan melindungi perjalananmu pulang ke rumahmu masing-masing. Bahkan sepanjang hari, sepanjang minggu ini kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepadamu dan Tuhan akan menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak yang baik, kami serahkan Tuhan jemaat-Mu dari tempat ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menilai, melihat, dan Tuhan senantiasa boleh dipermuliakan melalui anak-anak-Mu. Mereka boleh senantiasa melakukan firman di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama saat ini menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pakai kami sehingga banyak jiwa-jiwa boleh melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dan benar-benar kita bisa menceritakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kami, memberi kesehatan kepada kami, bahkan sampai detik ini bila kami masih percaya kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan sepenuhnya hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Allah akan kerja di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan memeliharamu, memberi kesehatan, bahkan senantiasa apapun yang Bapak Ibu saudara sekalian dengan keluarga usahakan akan berhasil dan Tuhan akan senantiasa memberkatimu. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan angkat tangan kami. Inilah tanda penyerahan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, kiranya kami tidak akan lengah, tetapi kita senantiasa berserah kepada Tuhan, melakukan rencana yang baik di dalam kehidupan kami. Dengan sukacita kami sambut apapun kehendak daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selain kita berdoa buat diri kami, buat jemaat di tempat ini, mari kita naikkan pujian syukur kami hidup di Indonesia. Kita berdoa buat Indonesia supaya ya Tuhan akan lepaskan di dalam segala permasalahan karena COVID yang ada di negara kami. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami hadir dengan penyerahan total kepadamu ya Allah. Kami tidak asal berbuat apapun. Diri kami, ego kami akan lenyap di dalam nama Yesus. Yang ada adalah Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu.
dari gerejamu di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berdoa juga buat bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan akan lepaskan di dalam nama Yesus segala permasalahan, persoalan yang ada di dalam negara ini. Itu akan dilenyapkan karena kami ada, kami hadir di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami andil dengan hal itu. Memohon kepadamu ya Allah, Allah kami Allah yang benar, Allah yang senantiasa kami sembah, kami puji, dan sampai saat ini kami merasakan perlindungan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga buat kota kami ya Tuhan, Boyolali, di dalam nama Yesus. Kiranya ya Tuhan benar-benar bila saat ini kami mendengar seperti yang kami baca pada saat ini. Oh Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong. Buat ya Tuhan masyarakat di tempat ini boleh sadar. Dan demikian juga bagi kami sebagai rakyat di tempat ini, masyarakat di tempat ini, sekelompok kecil kami ya Tuhan dari gerejamu di tempat ini, menjadi saksi, menjadi berkat. Sehingga ya Tuhan kami boleh menularkan, mengatakan sesuatu hal yang mereka harus lakukan di dalam keadaan zaman yang saat ini. Supaya kami lepas dan kami bisa memutus rantai ya Tuhan penularan dari COVID-19 ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ingin Boyolali menjadi normal kembali dan kami bisa ya Tuhan, bisa kemana-mana tanpa gangguan dari hal-hal yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi yang Allah yang baik. Demikian juga pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan tengadahkan tangan kami. Di hadapan Allah, Allah mencurahkan kuasanya saat ini, mencurahkan berkat-Nya, dan Tuhan akan dipermuliakan. Bapak Ibu pulang dengan segala berkat yang kami terima pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, diberkati kesehatan-Mu, diberkati mata pencaharian-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati mata pencaharian dan sekolah studi anak-anak-Mu. Demikian juga kami percaya segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak yang benar, Tuhan akan memberkati. Berhasil karena Tuhan yang senantiasa dipermaukan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga Roh Kudus akan menyertai di dalam kehidupan kami dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Selamat pulang, Tuhan memberkati, sampai ketemu di lain kesempatan.